saudaraku, kita akan mulai beribadah saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melindungi kita, memberikan kita kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hati yang mulia
Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan salam sehat buat kita semua. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema iri hati dan mementingkan diri sendiri. Iri hati adalah sifat seseorang yang dia tidak senang kalau orang lain melebihi dia. Dia tidak memiliki, tapi orang lain memiliki hal itu. Makanya timbullah iri hati alias jealous. Contoh iri hati dalam Alkitab. Yang pertama kita lihat Kain iri kepada adik kandungnya sendiri, yaitu Habel. Akibatnya Kain punya niat jahat kepada Habel. Dia ajak adiknya pergi ke padang gurun, ke padang, bukan padang gurun, ke padang. Kemudian dia membunuh adiknya di sana. Padahal itu adik kandungnya. Karena dia iri hati kepada adiknya. Adiknya mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, sementara dia tidak. Seharusnya supaya kita tidak iri hati, ya kita lihat kelebihan orang lain yang kita tidak miliki. Kita lihat rahasianya apa. Misalnya Bapak Ibu Saudara tidak memiliki, kalau masalah barang ya, barang berharga, tapi kita sendiri pengen. Lalu kita iri kepada teman atau sahabat kita yang punya itu. Handphone yang lebih bagus mungkin, atau TV yang lebih bagus, atau mobil atau motor yang lebih bagus, sedangkan punya saya biasa-biasa saja. Nah, timbullah iri. Nah, supaya tidak iri, ya saya ingin tahu ya rahasianya apa ya, kenapa dia bisa begitu, padahal saya tahu dia biasa-biasa loh. Ya mungkin karena temannya lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sementara dia ogah. Ya itu yang perlu kita tiru, kesungguhan dari orang lain, sehingga kita gak perlu iri. Dan ketika kita ikut termotivasi dengan kesungguhan, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh dalam bekerja, sungguh-sungguh dalam tanggung jawab, sehingga bebas dari iri hati. Dan orang lain memiliki, saya juga bisa. Tapi tidak mesti seperti itu. Itu namanya keinginan. Keinginan dan kebutuhan beda. Kalau kita ingin memiliki sesuatu dan belum punya, ya nggak perlu. Dan orang lain sudah punya, ya nggak perlu iri. Mengucap syukur dengan apa yang ada. Belajar untuk hidup apa adanya. Mencukupkan diri apa adanya. Sehingga bebas dari iri. Kemudian contoh yang kedua yang iri juga, anak-anak Yakub iri pada Yusuf. Anak-anak Yakub artinya termasuk Yusuf juga, berarti abang-abangnya Yusuf. Nah, kakak-kakaknya Yusuf karena iri mereka memasukkan Yusuf dalam penjara. Kemudian mereka jual. Kenapa mereka iri? Mereka melihat kasih sayang yang berbeda dari orang tuanya, dari bapaknya terhadap mereka. Mereka melihat bapaknya begitu sayang sekali sama Yusuf, sementara mereka bukan gak disayang, tapi ada perbedaan, melebihi. Kasih sayang yang diberikan kepada Yusuf oleh Yakub bapaknya melebihi daripada kakak-kakaknya. Nah, ini nggak boleh, contoh yang jelek bagi para orang tua. Kalau memiliki anak nggak boleh ada perbedaan kasih sayang, sehingga tidak muncul iri hati kepada anak yang lain. Kemudian contoh yang ketiga, Saul iri hati kepada Daud. Sama-sama raja yang diurapi. Saul raja yang diurapi, Daud raja yang diurapi. Tapi ada perbedaan di sini. Kenapa Saul iri hati kepada Daud? Daud kalau bertempur
dia memenangkan berlaksa-laksa. Sementara Saul kalau masuk pertempuran dia hanya memenangkan beribu-ribu. Timbullah iri hati dari hati Saul terhadap Daud. Dia pengen dia melebihi Daud. Nah, dalam kehidupan kita hari lepas hari juga sering kali timbul iri hati karena kita melihat sesuatu yang lebih yang kita lihat dari sahabat kita, dari orang lain. Apalagi kalau kita tahu latar belakangnya dia misalnya orang nggak punya tadinya, kemudian belakangan kita lihat dia sukses, jadi kita iri. Kemudian kita mulai ngejek, kita omongin dia kepada orang lain. Dalam dunia rohani juga ada ini Bapak Ibu. Itu kalau terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang saya kasih contoh tadi. Tapi dalam dunia rohani itu juga ada saya temui. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan juga yang lain melihat misalnya yang satu lebih dipakai daripada yang lain, yang satu iri. Nah, seharusnya supaya bebas dari iri hati kita lihat rahasianya apa, kenapa dia lebih dipakai daripada saya. Oh, kita lihat mungkin dia bayar harganya lebih, dalam baca Alkitab dia lebih menggalinya, dalam dia berdoa memuji menyembah Tuhan, intim dengan Tuhan melebihi, yaitu yang kita tiru sehingga kita sama-sama dipakai. Tapi kalau masalah karunia itu pemberian Tuhan, dia lebih banyak karunia daripada saya, kita iri. Ya nggak perlu iri, itu pemberian Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh dan memang kita butuh dalam pelayanan, nggak minta-minta juga Tuhan kasih, itu saya alami. Dalam pelayanan saya nggak pengen ditinggikan, dimuliakan oleh Tuhan. Tapi itu bonus. Kenapa? Karena Tuhan melihat kesungguhan dan serius kita dan fokus kita kepada Tuhan. Dan kita bertanggung jawab dari apa yang Tuhan berikan. Nah, itulah yang perlu kita tiru. Jadi kita bisa bebas dari iri hati. Kemudian, iri hati adalah ciri dari manusia duniawi yang tidak puas atau tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya, tetapi fokus pada apa yang dimiliki orang lain. Ia tidak ingin orang lain lebih sukses daripada dia. Nah, ini belajarlah. Kalau kita melihat orang lain lebih sukses, kita memberi motivasi dalam diri kita. Rahasianya apa? Saya mau tiru itu. Bukan iri negatif ya, berpikir negatif terhadap orang. Akhirnya timbul pikiran niat jahat. Ngomongin, gosipin, dan lain-lain. Nah, jauhkan itu daripada hati kita. Kemudian dalam 1 Korintus 3 ayat 3 firman Tuhan berkata, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Nah, ini ayat ini jelas. Jadi kalau kita masih suka iri hati, walaupun sudah hamba Tuhan, sudah anak Tuhan, sudah melayani dengan karunia yang wow, tapi kalau masih ada iri hati, itu pertanda kita manusia duniawi. Kata firman Tuhan, bukan kata saya. Kemudian yang kedua, tadi iri hati dan mementingkan diri sendiri. Sekarang kita bahas tentang mementingkan diri sendiri, alias egois. Egois adalah fokus pada kepentingan diri sendiri, pemenuhan nafsu diri sendiri. Itu egois. Contoh tindakan egois dalam Alkitab. Yang pertama, Daud. Daud demi nafsu birahinya pada Batseba, dia membunuh Uria. Sedangkan Batseba waktu dia lakukan membunuh Uria, Batseba dan Uria posisinya suami istri.
Daud sudah punya istri, tapi mengingini Batseba istri Uria. Seringkali dalam kehidupan kita hari lepas hari juga ini muncul bapak ibu yang suka mengingini pasangan orang lain. Bertobat, belajar fokus untuk kepada pasangan masing-masing, pasangan sendiri, bukan lihat orang lain. Contoh, dulu waktu masih pacaran, masih muda, lihat pasangannya, khususnya bapak-bapak nih, pacar atau istrinya, kalau sudah jadi istri yang masih muda, baru pengantin baru sebelum melahirkan anak, langsing kayak gitar Spanyol. Tetapi kemudian ketika melahirkan anak, mulai berubah bentuk tubuh, jadi langsung, bukan langsing lagi. Tiba-tiba bapak-bapak yang senang wanita yang langsing, dia mulai lirik orang lain, lalu wanita lain. Apalagi seperti Daud ini, Batseba ini istri orang lain. Lalu dia timbul niat jahat. Nah, ini Daud timbul niat jahat. Dia suruh Uria berperang, masuk dalam medan peperangan dan dikasih yang terdepan supaya kalau terjadi tembak menembak, Uria duluan yang meninggal. Itu strategi jahatnya Daud, gara-gara nafsu birahinya untuk ingin memiliki Batseba. Batseba ini kalau kita baca dalam Alkitab, Batseba ini cantik, wanita yang cantik parasnya. Dan dia bukan cuma cantik luarnya, cantik dalamnya juga. Perangainya, karakternya cantik. Sehingga Daud ingin memilikinya dan dia ingin membunuh Uria. Itu jahat di mata Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu atau anak-anak muda, putra putri, anak putra putri yang masih muda ya, tapi sudah punya pasangan, bertobat dari perselingkuhan. Jangan seperti Daud. Itu contoh yang jelek ya, kekurangannya Daud. Tapi Daud juga ada kelebihan. Ketika dia ditegur oleh Tuhan, dia bertobat, dia hancur hati di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan pilih dia menjadi raja. Dan firman Tuhan di 1 Samuel katakan bahwa Daud hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Banyak kelemahan, banyak kekurangan, tapi ketika dia bersalah, dia bertobat sungguh-sungguh. Nah, ini yang perlu kita tiru. Yang jeleknya dibuang. Kemudian contoh yang berikut dengan tindakan egois yang kedua, Yudas. Yudas salah satu murid Tuhan Yesus. Demi uang 30 keping perak dia menjual Tuhan Yesus. Nah, ini karena apa? Egois, mementingkan diri sendiri. Padahal Yudas bendahara ya. Bendahara yang dapat dipercaya tadinya, tapi hatinya dirasuk oleh iblis. Bisikan iblis kepada hatinya, pikirannya, sehingga dia jahat. Tuhan Yesus sendiri sebagai Tuhan, gurunya waktu itu, dia hianati dengan ciuman. Makanya istilah sekarang kalau ini mah ciuman Yudas, kelihatannya sayang bener care, ternyata nusuk dari belakang. Ini demi kepentingan diri sendiri. Dalam dunia sekuler dan rohani sering terjadi. Sikut sana, sikut sini demi kepentingan diri sendiri. Hari ini kita dengar firman Tuhan. Mari kita bertobat ketika kita masih punya egois dan iri hati. Sifat egois selalu mengorbankan orang lain dengan kesenangan diri sendiri. Dalam Filipi 2 ayat 4 firman Tuhan mengatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dampak egois adalah terjadi kekacauan
dan perbuatan jahat. Dalam firman Tuhan Yakobus 3 ayat 16 katakan, sebab di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, ini tidak boleh terjadi. Cara mengatasi iri hati dan egois. Yang pertama, kita lihat firman Tuhan Matius 7 ayat 12. Berbuat baik kepada orang lain. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi kalau kita nggak pengen orang lain jahatin kita, ya janganlah. Kalau kita pengen orang lain sayang, ya kita sayang. Orang lain care kepada kita, ya kita care. Kalau kita pengen orang lain berbuat baik kepada kita, kita berbuat baiklah kepada orang lain. Kita pengen orang lain tolong, ya kita duluan yang menolong orang lain. Nah, itu supaya bebas dari egois. Kemudian yang kedua, cara mengatasi iri hati dan egois. Yang kedua dalam 1 Korintus 13 ayat 5 mengatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia ini maksudnya kasih ya. Kasihnya kasih Yesus. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau saudara ingin mengetahui sifat kasih dari Tuhan Yesus, ini terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7, itu lengkap. Bapak Ibu bisa baca ya. Nah, inilah yang perlu kita hindari, cara mengatasi iri hati dan egois. Ini yang perlu kita simak bersama-sama dan kita praktekkan sehingga egois dan iri hati terbebas dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Bapa, ampuni kami dalam kehidupan kami, seringkali kami memiliki iri hati dan egois. Hari ini kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, roh iri, roh egois yang bercokol di hati, di pikiran kami, dalam hidup kami cabut dalam nama Yesus. Ganti dengan kebaikan, ganti dengan memperhatikan orang lain, ganti dengan hal-hal yang baik, karakter Kristus, mengasihi, sehingga kami boleh bebas dari iri hati dan egois. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Curahkan kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga kami memiliki kasih-Mu dan kami boleh bebas dari egois dan iri hati. Dalam nama Yesus, seluruh umat-Mu yang dengar firman Tuhan hari ini hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang menjamah, sehingga seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini memiliki hati untuk meresponinya dalam nama Yesus. Bebas dari iri hati dan egois di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan setiap iman kita. Mari kita nyanyikan pujian. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu.
ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Ini hatiku Tuhan, ku persembahkan hanya bagi-Mu Yesus. Engkau dahsyat, Engkau baik bagiku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati pekerjaan usahamu. Tuhan memberkati keluargamu. Apa saja yang engkau perbuat, Tuhan berkati dan buat engkau berhasil. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus menghibur, menguatkan, bahkan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita kali yang kedua. Semua orang percaya katakan amin.